Be smart. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihatlah apa yang disampaikannya. Bu, seandainya saya punya permen di kantong celana kanan saya. Nih ada permen di kantong celana kanan, saya buka. Loh kok ada permen, tapi udah gak ada bungkusnya. Saya kasih nih, udah nempel-nempel sama benang-benang yang ada di kantong celana saya. Ya, saya kasih, ada yang mau? Permen udah nggak ada bungkusnya, permen udah nggak ada bungkusnya, saya kasih, ada yang mau? Nggak ada. Pas saya buka yang di kantong kiri, loh kok masih ada bungkusnya? Pas saya buka masih ada bungkusnya, masih rapi, ya, tuh permennya masih enak. Saya kasih sama bapak ibu, ada yang mau terima? Pas makan di depan saya, bungkusnya diapain? Maunya apa sebenarnya? Kan tadi saya udah kasih nggak ada bungkusnya. Kenapa kok diterima ya? Yang tadi nggak mau diterima, kan tinggal lep gitu. Kenapa yang ada bungkusnya yang mau diterima? Kenapa coba Bapak Ibu? Apa yang kita inginkan? Yang kita inginkan karena kita mau rezeki yang bersih, betul? Mau permen yang bersih, betul? Maka permen yang bersih tidak mungkin kita terima kecuali dengan bungkusnya. Nggak mungkin, ya. Misalnya saya ngomong sama panitia saya haus nih minum, ya, minta minum. Kemudian panitia ngambil air, ya, pakai tangannya. Ustaz, ini Ustaz. Kan dia maunya air, saya kan maunya air. Tapi mungkinkah itu terjadi? Tidak mungkin. Yang terjadi apa? Yang terjadi pasti bawa bungkusnya itu plastik. Saya nggak mau bungkusnya. Yang saya butuhkan airnya. Tapi entah kenapa kok tuh panitia ngasihnya sopan. Bahkan kalau ada orang ulang tahun, kita beliin hadiah, nggak sempet dikadoin, nggak sempet dibungkus. Ngomong dah sama, maaf ya, nggak sempet dibungkusin. Lah yang dibutuhin sebenarnya hadiahnya apa bungkusnya? Hadiahnya, tapi nggak seru kalau hadiah nggak ada bungkus, betul? Begitulah Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ujian, cobaan, tantangan, hadangan, pembunuhan bahkan. Untuk apa? Untuk meningkatkan derajatnya kaum beriman. Tapi bukan begini. Ketika Rohingya lagi kejadian seperti itu, kita ngomong sama Rohingya, ini cuma bungkusnya, bersyukur aja kepada Allah, kesian. Tapi apa yang kita lakukan? Kita yang tahu kejadian itu, Masya Allah, itu rezeki. Kejadian Rohingya itu rezeki buat kita, orang yang mengerti, mengetahui ada orang yang sedang mendapatkan kesusahan, di situ rezeki buat kita semua. Bukannya kita senang di atas penderitaan orang lain, tapi begitulah hubungan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rasa cinta seorang manusia kepada manusia yang lain. Udah pernah lihat malaikat belum? Halo? Udah ada yang pernah lihat malaikat? Belum? Waduh sayang, ya. Ada tuh malaikat yang bisa dilihat setiap hari, namanya malaikat pembawa rezeki. Siapa namanya? Nama malaikat pembawa rezeki siapa namanya? Kok lupa? Malaikat pembawa rezeki siapa namanya? Cuma 10 malaikat namanya siapa? Salah satunya malaikat membawa rezeki. Nah, Mikail. Malaikat Mikail ini, ya, nama kerennya Michael. Michael ini tiap hari datang pada kita, harusnya kita bisa lihat. Ya. Udah ada yang pernah lihat malaikat Mikail? Belum? Mau dikasih tahu caranya? Halo? Mau dikasih tahu caranya? Caranya begini, jangan berkedip. Malaikat Mikail ini bawa seragam, dia pakai seragam. Dari jauh kelihatan, oh itu tuh malaikat Mikail tuh. Kelihatan karena dia pakai seragam. Di sini ada tulisan tuh, mirip-mirip ya, Tiki JNE Pos. Memang dia kurir apa? Kurir rezeki.
Malaikat Mikail datang dari atas, turun ke muka bumi, pengen kasih rezeki. Siapa yang dapatkan rezeki, dia kasih. Bapak Nasrullah, betul malaikat, ya, betul Pak, kurir Tiki. Ini Pak, silakan tanda tangan di sini. Ini paket hadiah atau paket kurir untuk Bapak. Aduh, mohon maaf, udah kebanyakan bungkus di rumah. Buka dulu bungkusnya, baru saya ambil isinya. Oh, nggak kayak gitu Pak. SOP saya, Bapak yang penting Pak Nasrullah, tanda tangan di sini. Oh, nggak mau saya bilang. Saya udah kebanyakan bungkus di rumah, saya nggak butuh bungkus, saya butuh isinya. Tolong buka dulu, kalau enggak, saya nggak mau tanda tangan. Oh, nggak kayak gitu Pak, SOP-nya. Terus gimana dok? Ya udah, kamu pergi deh. Akhirnya tuh malaikat Mikail pergi meninggalkan saya. Kenapa? Ketika diberikan ujian, musibah, cobaan, bungkusnya, saya nggak mau terima. Apa yang terjadi? Malaikat Mikail meninggalkan saya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beriman melihat masalah dengan kacamata berbeda. Seragamnya malaikat Mikail itulah masalah, ujian, musibah, cobaan. Jadi kalau seandainya rumah kebakaran, ngomongnya bagaimana? Halo? Rumah kebakaran, ngomongnya gimana? Alhamdulillah malaikat Mikail, bungkusnya aja segede ini, apalagi isinya. Halo? Siap begitu? Yuk kita isi tahun ini dengan mental seperti itu. Kita akan belajar dari Rohingya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang ingin memuliakan mereka. Dulu nggak ada yang tahu Rohingya kayak apa, tapi sekarang dijadikan seminar, sekarang dijadikan sebagai senandung kemanusiaan. Di mana-mana orang ngomongin Rohingya. Dulu nggak kenal orang tentang Rohingya. Dulu orang tidak mempedulikan, tapi sekarang di mana-mana. Maka manusia paling mulia sekarang Rohingya. Manusia paling mulia sekarang Rohingya. Kenapa? Karena malaikat Mikail datang kepada mereka. Sekarang pertanyaannya, bagaimana memanfaatkan malaikat Mikail yang datang, kemudian rezeki juga datang kepada kita semua? Bagaimana caranya? Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Boleh diulangi? Nah, ulangi pelan-pelan. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Barang siapa yang peduli dengan urusan saudaranya, maka Allah yang mengambil semua urusannya. Halo? Barang siapa yang peduli dengan Rohingya, barang siapa yang membantu Rohingya, bagaimana barang siapa yang membantu orang-orang yang sedang terzalimi, maka Allah akan mengambil semua masalah-masalahnya. Allah yang akan menyelesaikannya. Kanallahu fi hajati. Allah bersama hajatnya. Masya Allah. Jadi bagi Rohingya biasa saja. Bagi tentara Myanmar kita doakan. Doakannya apa? Doakan mudah-mudahan tentara Myanmar dapat hidayah. Amin. Dalam hati kita, faqula lahu qawlan layyinan. Katakan lemah lembut dalam hati kita, ya Allah, mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Bisa ya orang ngebunuh dapat hidayah? Wallahu a'lam. Ujungnya bisa jadi kayak Fir'aun, tapi ujungnya bisa juga kayak Hindun. Tahu Hindun? Halo? Tahu Hindun? Hindun ini ketika perang Uhud menyewa seorang budak Wahsy. Dia tembak itu dengan tombaknya, lalu kemudian ketika meninggal Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian dibelek, kemudian dibuka ke jantung dan hatinya, dikunyah-kunyah sama Hindun. Saking dendamnya Abu Jahal, ayahnya meninggal dunia karena Hamzah bin Abdul Muthalib. Lalu kemudian dikunyah-kunyah. Dendam. Apa yang terjadi? Di ujungnya Hindun masuk Islam. Di ujungnya Hindun masuk Islam. Maka ada sebuah hadis ketika malaikat ini tertawa. Kenapa pada tertawa ini malaikat? Ya?
Saya nggak bisa bayangin nanti Hamzah di surga, kalau Hindun masuk surga, kamu ngebunuh aku ya waktu itu ya, kamu kunyah-kunyah aku ya. Iya ya, sekarang kita pun dua-duanya masuk surga ya kan. Kita nggak tahu bagaimana ujungnya Aung San Suu Kyi. Tuh ya. Kita nggak ngerti ujungnya. Kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Tapi kalau nggak dapat hidayah, ya mungkin takdirnya ya, dipercepat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebelum dia meninggal dunia, terus kita doakan. Maka buat orang yang zalim, tetap kita doakan kebaikan. Apa itu magnet rezeki? Kita biasa menyebut duduk diam rezeki datang sendiri. Tentunya tidak ada yang seperti itu ya. Tapi memang secara real ternyata ada dunia keajaiban yang beredar di sekitar kita. Ternyata bisa loh kita semua mendapatkan apa-apa dengan cara ajaib dan ada ilmunya. Hai guys, jangan lupa subscribe YouTube channelnya ya.